Pernah nggak sih kamu ngerasa hidupmu itu hancur berkeping-keping? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal gali lebih dalam pesan yang luar biasa dari T.D. Jakes tentang gimana kita bisa menemukan tujuan justru dari retakan-retakan dalam hidup kita. Yuk, kita mulai. Oke, kita mulai dengan jujur-jujuran ya. Pernah nggak kamu ada di titik ini? Merasa ada retakan dalam hidup? Mungkin karena kegagalan, kehilangan, atau kekecewaan. Dan rasanya tuh kayaknya udah nggak bisa diperbaiki lagi. Perasaan ini nyata banget, dan justru inilah yang akan kita bahas. Inilah kenapa pesan dari T.D. Jakes itu relevan banget buat banyak orang. Pelayanannya itu emang menyasar mereka yang terluka, yang merasa gagal, ditolak, dan lagi ada di titik terendah, bahkan mungkin udah diambang menyerah. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Dan bagian ini mungkin banget bakal mengubah cara pandang kamu terhadap penderitaan. Kita akan lihat bareng-bareng gimana luka-luka kita justru bisa jadi sumber kekuatan terbesar. Ini nih satu hal penting yang harus kita pegang erat-erat. Masa lalu yang kelam atau kesalahan besar itu bukan akhir dari ceritamu. Itu cuma satu bab, cerita hidupmu masih terus berlanjut. Coba deh, kita renungkan kutipan ini sebentar. Tuhan itu nggak membuang bejana yang retak. Justru sebaliknya, Dia pakai retakan itu sebagai celah, supaya cahayanya bisa bersinar paling terang. Jadi, kelemahan kita justru menjadi panggung bagi kekuatannya. Dan pesan ini, diperkuat lagi sama ayat dari kitab Yesaya. Ini janji tentang sebuah pertukaran ilahi. Maksudnya, Tuhan itu nggak cuma nambal yang rusak, tapi Dia ganti total. Abu kesedihan diganti dengan mahkota keindahan. Kain kabung tanda duka diganti dengan minyak sukacita. Ini pemulihan yang seutuhnya. Nah, setelah kita paham kalau luka bisa jadi sumber cahaya, langkah berikutnya apa? Ini soal keputusan. Sebuah keputusan sadar untuk bergerak maju, meninggalkan rasa sakit di masa lalu. Kitab suci mengajarkan kita bahwa hidup ini ada musim-musimnya. Ada waktunya berduka, ada waktunya bersukacita. Poin pentingnya di sini adalah musim penderitaan itu nggak diciptakan untuk jadi permanen. Ada musim baru yang menanti di depan. Disinilah kita punya pilihan kan? Mau tetap terkurung di musim lama yang isinya cuma penyesalan dan kesedihan? Atau kita berani melangkah ke musim baru yang Tuhan tawarkan? Musim yang penuh harapan dan pintu-pintu yang terbuka. Seperti yang ditekankan T.D. Jakes, jangan sampai masa lalu nahan-nahan kita, padahal masa depan udah manggil-manggil. Jadi, melangkah maju itu bukan cuma soal pindah tempat atau ganti keadaan, tapi juga mengubah cara kita melihat diri sendiri. Nah, ini membawa kita ke bagian ketiga, menemukan identitas kita yang baru. Dunia ini gampang banget ya kasih kita label berdasarkan luka kita, si gagal, si rusak, yang nggak cukup baik. Tapi T.D. Jakes mengingatkan kita untuk menolak semua label itu. Karena identitas sejati kita nggak ditemukan dalam pengalaman kita, tapi dalam apa yang pencipta kita katakan tentang kita. Kutipan ini, ini benar-benar menguatkan banget. Apapun yang pernah terjadi sama kamu sedalam apapun lukanya, itu nggak punya kata akhir. Trauma mungkin ikut membentuk jalan ceritamu, tapi Tuhanlah yang memegang pena untuk menulis bab terakhirnya. Dan bab terakhir itu tentang kemenangan. Oke, sekarang kita sampai ke puncaknya, tujuan akhir dari semua proses pemulihan ini. Disinilah segalanya menjadi jauh lebih besar dari sekedar diri kita sendiri. Di momen inilah perspektif kita harus bergeser. Mungkin selama ini kita fokusnya ke dalam ya kan, gimana caranya supaya aku sembuh. Tapi T.D. Jakes mengajarkan bahwa pemulihan kita itu punya tujuan yang lebih besar, tujuan yang menjangkau keluar dari diri kita. Gimana prosesnya? Gini nih, pertama Tuhan menyembuhkan kamu. Lalu yang tadinya adalah luka yang menyakitkan, sekarang berubah jadi kesaksian yang kuat. Dan akhirnya, dengan kesaksian itulah, kamu diberi kekuatan untuk menjangkau dan memulihkan orang lain yang mungkin lagi ngalamin hal yang sama. Sakitmu diubah jadi pelayanan. Oke, kita udah mau sampai di akhir. Ada satu kebenaran penting banget yang perlu kita ingat. Kebenaran ini bisa meruntuhkan tembok perfeksionisme yang seringkali jadi penghalang buat kita. Tuhan itu nggak sedang mencari orang-orang yang hidupnya sempurna tanpa cacat. Terus apa dong yang Dia cari? Bukan kesempurnaan. Ia mencari kesediaan. Hati yang mau dipulihkan dan mau taat, bahkan di tengah semua ketidaksempurnaan kita. Jadi buat kamu yang lagi ngerasa capek dan retak, dengerin ini baik-baik. Hidupmu belum selesai. Pengalaman pahit itu bukan sebuah titik, tapi sebuah koma. Tanda kalau ceritamu masih akan berlanjut. Dan bahkan saat kamu gak merasakannya, saat semua terasa gelap, percaya deh, Tuhan masih bekerja di balik layar. Dia sedang menyatukan kembali kepingan-kepingan itu jadi sebuah mahakarya. Ingat prinsip ini ya, semua yang telah Tuhan sentuh dan sembuhkan, itu nggak akan pernah sia-sia.
Lukamu yang sudah pulih itu akan dia ubah menjadi sumber harapan bagi dunia yang juga sedang terluka. Jadi pesan terakhirnya sederhana, tapi sangat kuat. Jangan terus-terusan terbaring dalam abu masa lalu. Ambil mahkota keindahan yang sudah disiapkan untukmu. Bangkitlah.